Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian online bersama Sansanatara kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi inspirasi yang insya Allah mencerahkan. Dalam kajian online ke-13 kali ini, kita akan membahas bahwa ternyata Ibnu Sayyad pun bukanlah Dajjal. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan notifikasi tombol loncengnya, agar tidak tertinggal kajian terbaru dari kajian online bersama Sansanatara. Pembahasan tentang Ibnu Sayyad merupakan perkara ikhtilaf terhebat yang dialami oleh para sahabat Nabi. Jangankan sekelas kita, di antara para sahabat Nabi saja terjadi perbedaan pendapat tentang sosok Ibnu Sayyad. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun di awal-awal kasus Ibnu Sayyad juga tidak berani memastikan bahwa dia Dajjal atau bukan. Di antara para sahabat yang berpendapat bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Jabir, Abu Dzar, dan Imam Al-Qurtubi. Adapun ulama yang berpendapat bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal, di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Nawawi. Namun, ada sejumlah argumentasi yang dapat menjadi hujah bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Argumentasi pertama, Rasulullah SAW menerima berita Tamim Ad-Dari bahwa Dajjal terikat di sebuah pulau terpencil. Pengakuan Rasulullah SAW bahwa lelaki yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari sebagai Dajjal merupakan penegasan dari beliau bahwa lelaki itu memanglah Dajjal. Dan pada saat yang sama, justru Ibnu Sayyad berada di Madinah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Sayyad adalah sosok yang berbeda dengan Dajjal. Sebab, tidak mungkin ada orang yang hidup di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dengan berita dari Tamim Ad-Dari ini, kita bisa memahami bahwa pada awalnya, Rasulullah SAW pun masih berdiam diri terkait apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal ataukah bukan. Namun, begitu ada berita dari Tamim Ad-Dari, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan pengakuan bahwa yang dilihat Tamim Ad-Dari itulah Dajjal yang asli dan bukan Ibnu Sayyad. Terlebih, Ibnu Sayyad tinggal di Madinah dan bukan terikat di pulau seperti yang telah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Bahkan, dalam berita Tamim Ad-Dari, sosok Dajjal digambarkan sedang dirantai, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Dajjal memang terikat dan tidak berkeliaran di Madinah. Tidak ada gunanya Dajjal dirantai jika sewaktu-waktu dia bisa berpindah ke mana-mana. Tidak logis pula mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, karena di zaman Nabi SAW, Ibnu Sayyad masih remaja. Sementara dalam berita Tamim Ad-Dari, Dajjal ditemui sudah dalam keadaan dewasa. Dalam berita Tamim Ad-Dari juga diceritakan bahwa Dajjal tidak tahu kalau Rasulullah SAW sudah diutus. Berbeda halnya dengan Ibnu Sayyad yang memang mengetahui Rasulullah SAW diutus. Selain itu, Dajjal yang ditemui Tamim Ad-Dari menyatakan bahwa dia belum diizinkan keluar di zaman itu. Namun Ibnu Sayyad justru sudah berkeliaran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Argumentasi kedua, Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika Dajjal muncul di saat Rasulullah SAW masih hidup, maka beliau akan menjadi hajij, yakni benteng kaum muslimin untuk melawan Dajjal dan menghancurkan seluruh propagandanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4065. Faktanya, bahkan sampai Rasulullah SAW wafat, beliau tidak pernah memerangi dan melawan Ibnu Sayyad, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Argumentasi ketiga, Rasulullah SAW memastikan bahwa Dajjal tidak akan mencelakai Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.463. Padahal,
Ibnu Soyad itu hidup satu zaman dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Artinya, Al-Mughirah bin Syu'bah akan selalu bertemu dengan Ibnu Soyad, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Soyad bukanlah Dajjal. Argumentasi keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa wajah Dajjal mirip Abdul Uzza bin Qotan. Hadis riwayat Ahmad nomor 2041 dan nomor 7564. Sementara tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa wajah Ibnu Soyad seperti wajah Abdul Uzza bin Qotan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Soyad bukanlah Dajjal. Argumentasi kelima, sejumlah ulama menegaskan bahwa Ibnu Soyad wafat pada saat Perang Harrah pada tahun 63 Hijriah. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Soyad bukanlah Dajjal, karena dia mati bukan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan berikut pendapat sejumlah ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Soyad bukanlah Dajjal. Pertama, Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim juz 1 halaman 70 yang ditahqiq oleh Dr. Toha Zaini, beliau berkata, Ibnu Soyad adalah salah satu dari Dajjal kecil. Lalu ia bertobat dan memperlihatkan keislamannya. Hanya Allah yang Maha Tahu nurani dan perjalanan hidupnya. Adapun Dajjal terbesar yang akan keluar di akhir zaman adalah yang disebutkan dalam hadis Fatimah binti Qais. Ia meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah SAW dari Tamim Ad-Dari, termasuk di dalamnya kisah tentang Al-Jassasah. Kedua, Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu dalam kitab Tajridu Asma'is Sahabah juz 1 halaman 319 yang memuat biografi tentang Ibnu Soyad, beliau berkata, Abdullah bin Sayyad, dia adalah Ibnu Soyad. Ayahnya seorang Yahudi bernama Abdullah. Ia dilahirkan dalam keadaan akwar dan dalam keadaan telah dihitan. Dialah yang dikatakan orang sebagai Dajjal. Kemudian ia masuk Islam. Ia termasuk dalam kalangan tabi'in dan pernah melihat Rasulullah SAW ketika ia masih kafir. Ketiga, Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah juz 4 halaman 133, beliau berkata, secara garis besar, mengkategorikan Ibnu Soyad dalam golongan sahabat tidaklah memiliki arti penting. Sebab, apabila ia benar-benar Dajjal, maka secara pasti ia tidak akan mungkin tergolong sahabat, karena kematiannya pasti dalam keadaan kafir. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka keadaan bertemunya dia dengan Rasulullah SAW adalah saat dirinya belum masuk Islam. Keempat, Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton halaman 77, beliau berkata, masalah Ibnu Soyad telah menjadi sesuatu yang rumit bagi sebagian sahabat. Mereka mengira bahwa Ibnu Soyad adalah Dajjal, sementara Nabi SAW bertawakuf atau berdiam diri. Sehingga jelas bagi beliau SAW setelah itu bahwa Ibnu Soyad bukanlah Dajjal. Ibnu Soyad hanya salah seorang dukun yang memiliki kemampuan syaiton. Karena itulah Nabi SAW pergi untuk mengujinya. Kelima, Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim juz 18 halaman 48, beliau mengutip perkataan Imam Al-Baihaqi. Hadis Jabir hanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menanggapi perkataan Umar, sehingga hadis itu dapat berarti bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan keputusan tentang Ibnu Soyad. Selanjutnya,
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penjelasan bahwa Ibnu Soyad bukanlah Dajjal, sebagaimana beliau jelaskan dalam hadis Tamim Ad-Dari. Adapun Umar radhiyallahu anhu yang bersumpah bahwa Ibnu Soyad adalah Dajjal, kemungkinan sumpah ini beliau lakukan sebelum mendengar hadis Tamim Ad-Dari. Lalu setelah beliau mendengarnya, maka beliau pun tidak kembali kepada sumpah yang disebutkannya. Dan berikut riwayat hadis yang semakin menegaskan bahwa Ibnu Soyad bukanlah Dajjal. Dalam sebuah riwayat, terjadi dialog antara Ibnu Soyad dan Abu Sa'id Al-Hudri. Ibnu Soyad berkata, "Wahai Abu Sa'id, tidakkah engkau melihat bagaimana perlakuan orang-orang kepadaku? Tidak seorang pun dari mereka yang mau menemaniku berjalan, bersahabat, makan dan minum bareng. Bahkan mereka memanggilku dengan Dajjal. Bukankah engkau sudah tahu, wahai Abu Sa'id, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya Dajjal itu tidak bisa memasuki kota Madinah dan Mekah, sedangkan aku dilahirkan di Madinah. Dan aku, yakni Ibnu Soyad, juga telah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal tidak memiliki anak, sedangkan aku, yakni Ibnu Soyad, telah memiliki anak. Demi Allah, karena perlakuan mereka kepadaku seperti itu, aku sangat berkeinginan untuk mengambil seutas tali. Lalu aku pergi menyepi dan mencekik leherku dengan tali itu, hingga aku bisa beristirahat dari perlakuan mereka. Demi Allah, aku bukanlah Dajjal. Tapi demi Allah, jika engkau mau, akan aku kabarkan kepadamu siapa namanya, nama bapak dan ibunya, serta nama kampung yang ia atau Dajjal akan keluar darinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2927 dan hadis riwayat Ahmad nomor 11325. Nah, sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa ternyata Ibnu Soyad memang bukanlah Dajjal. Dan dalam Sahih Muslim juz 8 halaman 194 kita memperoleh informasi bahwa Ibnu Soyad adalah orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Diriwayatkan dari Ibnu Aun dari Nafi, ia berkata, Nafi sering berkata tentang Ibnu Soyad. Ia mengatakan bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku bertemu dengan Soyad 2 kali. Pertemuan pertama, aku berkata kepada salah seorang dari mereka, 'Apakah kalian mengatakan bahwa Ibnu Soyad adalah Dajjal?' Salah seorang dari mereka menjawab, 'Demi Allah, dia bukanlah Dajjal.' Aku berkata, 'Demi Allah, engkau berdusta kepadaku. Sungguh, sebagian dari kalian telah mengabarkan kepadaku bahwa Dajjal tidak akan mati sampai ia menjadi orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya, sebagaimana Ibnu Soyad yang kalian bicarakan hari ini.'" Nah, dalam buku The House of Rothschild, Money Prophet tahun 1798 hingga tahun 1848 yang ditulis oleh Niall Ferguson, disebutkan bahwa Rothschild sejak dari nenek moyangnya terdahulu adalah orang yang kaya raya sepanjang masa secara turun-temurun, yang terus-menerus mewarisi kekayaannya sampai kepada keturunannya yang sekarang yang bernama Philip Rothschild. Dari sinilah kemudian berkembang teori bahwa silsilah keluarga Rothschild bertemu kepada Ibnu Soyad. Dan keluarga Rothschild ini kemudian mewarisi kekayaan Ibnu Soyad secara turun-temurun. Nah, jika dalam kajian sebelumnya saya telah menyampaikan data dan fakta bahwa ternyata Samiri dan Yudas Iskariot bukanlah Dajjal, maka dalam kajian ini kita pun telah sampai pada kesimpulan bahwa ternyata Ibnu Soyad pun bukanlah Dajjal. Jadi, koreksilah persepsi Anda tentang Al-Masih Dajjal dan ambillah informasi tentang Al-Masih Dajjal hanya dari sumber yang benar.
Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.